Masuk lagi duit jackpot dari aplikasi pinjol ilegal beranak terbaru ini, dan tentunya lumayan bisa buat duit jajan, bisa buat beli gorengan sekampung. Dan untuk di aplikasi ini lumayan banyak orang yang dicairkan, udah pada galbay semua. Dan tentunya untuk di aplikasi ini pencairannya lagi gila-gilaan, makanya jangan sampai ketinggalan, keburu diborong oleh para joki dan juga para pinjolers. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu dan juga tetap kuat, tetap sehat, dan terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi jikalau kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan protokol kesehatan dan juga memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu ya. Dan ya, tetap berolahraga dan konsumsi makanan yang bergizi agar imun kalian tidak turun ya. Nah, oke, gimana nih kabar pengajuan kalian? Gua udah lama nggak dengar kabar pengajuan kalian nih. Dan ya, seperti biasa di grup-grup pinjol EFB akhir-akhir ini lagi ramai-ramainya membahas aplikasi pinjol ilegal beranak. Dan memang salah satunya adalah aplikasi yang nggak akan gua bahas ini ya. Dan ya, memang untuk aplikasi ini masih baru sih, makanya memang untuk pencairannya pasti gede banget. Dan juga untuk di aplikasinya ya nggak membutuhkan data busuk juga sih, data fresh juga bisa, tetapi ya tentunya mempunyai resiko kalau menggunakan data pribadi tanpa mengamankan data-datanya ataupun langsung mengajukan saja ya, karena aplikasi ini masih ilegal. Namun ya, buat kalian yang sering galbay ya terserah dari kalian, itu hak kalian ya teman. Tetapi ya tentunya kalau mau aman mending di pinjol legal OJK saja ya. Dan untuk di aplikasi ini memang untuk orang-orang yang seneng galbay ataupun ya mungkin mencari rawatan ataupun memang yang pengen duit gratis ya pasti pada borong di aplikasi ini. Nah, oke, sesuai dengan di video awal saya kali ini gua akan membahas lagi terkait aplikasi peminjaman online ilegal beranak, yang dimana aplikasi ini belum banyak orang mengetahui. Gua juga baru pertama kali ngajuin, dan di sini gua menggunakan data fresh ya teman-teman. Tapi ya untuk kontak-kontak dan lain-lainnya gua udah amanin, dan ini handphonenya juga masih fresh ya. Jadi ya nggak ada data-data apa-apa sih, hanya kontak-kontak doang. Dan ya kontak-kontaknya juga hanya kontak sendiri ya. Jadi jikalau misalkan japo ya pastinya tetap disebar, tetapi hanya disebar di lingkup situ saja ya teman-teman. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu ya videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini saya telah dicairkan dengan dua produk dari aplikasi ini. Dengan yang produk pertama yaitu Dana Maya. Di sini jatuh tempo hanya dalam 7 hari ya. Nah, banyak orang yang bertanya, "Bang, kok hanya 7 hari doang, Bang? Kok pendek banget tenornya?" Dan memang sudah seperti itu cuy. Kalau kita meminjam di pinjol ilegal memang pelit banget aplikasi ini ya. Ya mungkin juga, dan memang sudah seperti itu sih dari dulu-dulu. Dan bahkan gue pernah dapetin tenor itu hanya 3 hari doang. Dan itu mah ya kalau untuk kalian ingin membayarkan pastinya berat banget cuy. Apalagi di aplikasi ilegal itu biaya bunga, kemudian biaya pemotongannya pada nggak ngotak ya teman-teman. Dan di sini yang jumlah peminjamannya 1,3, yang masuk ini kurang lebih 900-an ribu ya cuy. Nah, itu kan sangat memberatkan banget ya. Dan yang harus dikembalikan melebihi dari peminjaman pokok, yaitu 1,4. Belum lagi kalau misalkan nanti kalian japo ataupun mungkin belum ada duit ya, ataupun mungkin kalian lupa untuk membayar, itu pasti akan langsung membengkak untuk jumlah pembayarannya ini. Dan kadang tuh satu hari dihitung 100 ribu ya teman-teman untuk pinjol ilegal, tetapi nggak mesti sih, tergantung dari aplikasinya juga. Dan di sini untuk waktu peminjamannya pada tanggal 10 bulan 8 2021. Kemudian untuk produk cash tunai di sini tanggal jatuh temponya 7 hari. Kemudian untuk jumlah pembayarannya 1.400.000 dengan waktu peminjaman tanggal 10 bulan 8 2021 ya. Dan untuk jumlah peminjamannya sama ya. Jadi di sini kurang lebih yang masuk ke rekening itu 1,8 ya. Nah, dan untuk produk aplikasi ini gua masih pikir-pikir dulu apakah pengen rawat atau enggak. Soalnya juga aplikasi ini masih baru banget ya. Jadi belum pada tahu untuk kode OTP-nya, saudaranya apa ya. Apalagi belum ada orang yang ngerawat juga. Jadi ya
tinggal lihat sikon dulu, dan nanti kalau misalkan gua rawat dan berhasil ya gua akan langsung buatin videonya buat kalian ya. Dan untuk di aplikasi ini ya kalian nggak perlu menggunakan data busuk ataupun data galbay ataupun mungkin data fake, soalnya ya di aplikasi ini pakai data fresh bisa, tetapi ya tetap saja sih lebih ke hoki juga ya teman-teman. Ada ya kadang yang menggunakan data busuk bisa lolos, kadang ada yang enggak, ada yang menggunakan data fresh bisa lolos, ada yang enggak ya teman-teman. Dan ya namanya juga aplikasi pinjol, kita nggak bisa mastiin bisa 100% di ACC ya, walaupun aplikasinya itu ramai pencairan ya. Dan walaupun memang aplikasinya lagi ramai pencairannya, tetap juga kalau hanya dalam satu pengajuan itu ya kesempatan untuk di ACC kecil banget cuy. Walaupun datanya udah lengkap bagaimanapun, udah pakai joki pun ataupun amunisinya udah banyak ya, tetap ya untuk kesempatannya pasti kecil ya. Dan untuk di aplikasi ini dia bisa diajukan dengan satu akun di berbagai macam produk. Dan ini ada 2 sih yang nyantol, yang lainnya masih dalam verifikasi. Tetapi ya mungkin hanya 2 ini saja ya. Semoga saja bisa nambah ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Rupiah Saku. Dan untuk aplikasi Rupiah Saku ini tentunya kalian mungkin belum pada tahu ya. Jadi buat yang tahu saudaranya bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Dan ini adalah kode OTP-nya Indobul ya. Nah kode OTP Indobul itu masih asing banget, gua aja sampai mikir beberapa kali ini saudaranya apa ya teman-teman. Dan ya ini baru pengajuan pertama juga sih dari aplikasi ini, tetapi nggak langsung di ACC juga ya teman-teman. Ada beberapa kali pengajuan saya yang di autol juga ya, dan hanya 2 sih yang nyantol ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke detail info dari aplikasinya dulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Rupiah Saku, pinjaman kredit online tanpa jaminan dari PT Rupiah Saku. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal dan belum terdaftar di OJK. Sekilas untuk logo aplikasinya ini gua pernah ingat mirip dengan aplikasi pinjol yang legal ya, gambarnya sama sih teman-teman, tetapi gue lupa nama aplikasinya itu apa ya teman-teman. Yang pastinya gambarnya seperti ini, mungkin kalau ada yang tahu bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Udah lama banget sih itu aplikasinya, tetapi jangan sampai salah ya teman-teman, aplikasi ini dia masih ilegal. Kalian bisa cek di website OJK kalau untuk mengetahui mana aplikasi yang legal, mana yang ilegal ya. Dan untuk di aplikasi ini kalau kalian mau download bisa melalui link yang gue sediain di deskripsi, tinggal kalian download dan langsung ajukan ya teman-teman. Dan tentunya ya untuk di aplikasi ini sih update terbarunya 10 Juni 2021, tetapi nggak penting banget soalnya pasti belum ada orang yang pernah ngajuin sebelum-sebelumnya ya, apalagi ini masih baru banget. Namun di sini untuk jumlah downloadnya sudah mencapai 100.000 download juga ya, udah ramai yang ngajuin dengan rating 4,7, ulasan 4.000. Tetapi ya namanya juga pinjol ilegal, untuk browser aplikasi ini jelek banget sih, hanya gini-gini saja ya. Nah ini gini doang sih ya, dan nggak modal mungkin, apakah mungkin juga hanya tampilannya seperti itu ya. Dan di sini kalian bisa lihat untuk ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah meminjam, di sini banyak banget. Pastikan kalian lihat terlebih dahulu, jangan asal mengajukan dan jangan asal terpancing dengan pinjol-pinjol ilegal ya, agar kalian bisa menjadikan pembanding sebelum meminjam dengan aplikasi pinjol lain ataupun bahan acuan kalian ya. Apalagi ini pinjol ilegal tentunya mempunyai resiko untuk meminjam. Nah, kemudian untuk produk aplikasinya di sini ya kalian bisa lihat di sini dia menawarkan peminjaman mulai dari 91 hari hingga dengan maksimum 120 hari. Untuk jumlah limitnya 1 juta hingga dengan 6 juta rupiah. Untuk biaya suku bunga tahunan tertingginya adalah 19,35%, dan di sini ada contoh simulasinya ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri, kalian juga bisa hitung, tetapi jangan berpatokan di sini ya teman-teman, karena kadang di pinjol ilegal tuh simulasi yang ada di detail ini berbeda banget dengan simulasi yang ada di aplikasi, dan bahkan berbeda banget dengan simulasi yang pada saat pencairan ya. Nah itu makanya nggak mesti cuy, jadi jangan berpatokan di sini, kecuali untuk pinjol legal sih biasanya yang sinkron ya. Nah untuk di aplikasi ini dia mempunyai persyaratan dan ketentuan, harus warga negara Indonesia berusia 18 hingga dengan 50 tahun, kemudian memiliki nomor ponsel dan KTP yang valid, mempunyai sumber penghasilan yang stabil, dan juga berdomisili di wilayah Indonesia. Nah untuk cara pembayarannya di sini banyak banget. Dan untuk yang bertanya apakah bisa menggunakan e-wallet, Dana ataupun OVO, untuk di aplikasi ini bisa, tetapi ya nggak semua produk ya teman-teman. Ada yang hanya untuk Bank BRI saja, ada yang bisa untuk penggunaan Bank BNI, ada yang pakai Dana, ada yang pakai OVO. Jadi nggak mesti cuy, berbeda produk, berbeda juga untuk cara pencairannya ya. Tetapi memang untuk pencairan dengan
menggunakan e-wallet itu paling gampang dan juga paling banyak orang yang pilih ya, soalnya ya nggak perlu repot-repot sih ya untuk pencairannya. Dan di sini kita langsung saja untuk aplikasinya. Dia dirilis sejak 8 Mei 2021, berarti masih baru banget ya untuk aplikasi ini dan masih fresh untuk aplikasinya. Nah oke, kita langsung saja dulu ya masuk ke dalam aplikasi Rupiah Sakunya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Rupiah Saku, dan ini adalah aplikasi pinjol ilegal beranak. Dan ya ada beberapa aplikasi ataupun produk yang dia tawarkan di sini, namun tidak banyak juga sih, tetapi mirip dengan pinjol dana bull ya teman-teman. Ya hanya beberapa, tetapi untuk limitnya tinggi banget. Namun ya nggak ada yang bisa sih dapat limit seperti ini ya. Nah di sini ada beberapa aplikasi yang sudah habis limitnya ya teman-teman. Nah ini tinggal menunggu hasil ya. Nah dan untuk pengajuan perdana itu kalian bisa mengajukan di Cash Tunai dan Dana Maya ya. Hanya ini saja sih yang untuk perdana ya teman-teman. Jadi kalau kalian mau ngajuin, ajukan di beberapa produk ini, kecuali kalian udah beberapa kali meminjam atau udah mempunyai rawatan, baru kalian bisa ngajuin di aplikasi produk yang lainnya. Dan gua nggak tahu apakah untuk produknya ini adalah langsung dari Rupiah Saku atau produknya berbeda, karena ada beberapa aplikasi pinjol ilegal itu kalau produk yang di dalam aplikasinya itu kadang ada mempunyai aplikasi tersendiri ya. Nah kalau dia mempunyai aplikasi tersendiri ya, kalau kalian mau ngajuin mending ke sini, soalnya untuk yang pengajuan di pinjol ilegal beranak tentunya mempunyai poin lebih ya ketimbang mengajukan di aplikasinya langsung ya. Tetapi pastinya ya namanya juga pinjol ilegal ya, tentu sebar data cuy kalau kalian galbay. Nah di sini untuk Cash Tunai ada 6,6 dengan biaya bunga harian, dan di sini ada 4,9 ya. Nah di sini yang gua demen banget dari aplikasi pinjol ilegal beranak seperti ini, kita nggak mengisikan data banyak kali ya. Jadi kita langsung tinggal pilih produknya dan langsung ajukan ya. Nah di sini kita tekan tunggu hasil. Kemudian di sini ada beberapa step yang harus kita masukkan. Yang pertama informasi pribadi, informasi pekerjaan, informasi kontak, dan juga upload KTP. Nah kemudian di sini untuk informasi pribadinya kalian bisa masukkan semuanya, nama lengkap ya, misalkan Agus, kemudian status perkawinan di sini kalian pilih. Di sini pokoknya kalian sesuaikan semuanya deh ya. Di sini ada jumlah anak, agama, alamat rumah lengkap, dan tinggal di sini sejak kapan, dan tingkat pendidikannya ya. Nah setelah itu untuk informasi pekerjaan ya kalian masukkan semua saja, tetapi karena gua di sini nggak mempunyai data busuk lagi ya, jadi nggak bisa lanjut. Dan untuk di sini kalian bisa lihat, jangan berpatokan di sini ya teman-teman. Di sini dia mengatakan peminjamannya 5 juta, pencairannya juga 5 juta, dan yang dibayarkan 5.100.000. Tetapi biasanya ini hanya pancingan doang dan berbeda banget untuk di pencairannya ya. Nah setelah itu untuk upload KTP ada di step terakhir ya teman-teman. Nah untuk upload foto KTP-nya di sini sayangnya nggak bisa digonik ya. Udah beberapa orang yang nyoba, dan di grup-grup pinjol FB juga pada ngomel kok nggak bisa digonik ya. Mungkin untuk aplikasi ini masih rada error, tetapi errornya yang nggak menguntungkan ya, dan malah ya mempersulit sih kalau untuk gonik di aplikasi ini. Nah makanya orang-orang pada ngajuin dengan menggunakan data fresh dan juga handphone fresh ya. Soalnya kalau menggunakan handphone pribadi apalagi berbarengan dengan data fresh, data pribadi, waduh ribet banget cuy, dan tentunya mempunyai resiko ya. Dan untuk di aplikasi ini saran gua, kalau kalian pengen ngajuin pastinya hapus terlebih dahulu aplikasi-aplikasi pinjol yang ada di handphone kalian, karena dia ini bisa mengakses untuk data-data kita ya. Nah jadi kalian jangan sampai dah tuh ntar kalau misalkan japo ataupun galbay pasti disebar ke kontak kalian ya. Dan untuk jam pengajuannya, kalau saran saya sih ngajuin saja di pagi hari, tetapi nggak mesti juga cuy. Kadang kalau ngajuin pagi juga nggak di ACC ya. Jadi untuk tips dan trik dari pinjol ilegal itu ya nggak mesti cuy ya. Mending kalau untuk di pinjol legal ya teman-teman. Kalau untuk di pinjol legal mah rata-rata orang pada dicairkan juga ya. Namun tentunya agak lebih ketat ya teman-teman. Kalau di pinjol ilegal mah lebih ke hoki-hokian doang sih, dan juga ya cukup banyakin rawatan aja sih teman-teman. Dan untuk di aplikasi ini ya kalau kalian pengen rawat ya bisa saja silakan, kalau enggak juga nggak masalah. Tapi gua masih bingung nih mau dirawat atau enggak di aplikasi ini ya. Dan juga kalau kalian mempunyai rawatan ya uninstall terlebih dahulu aplikasi yang ada di handphone kalian. Nanti jika kalian udah di ACC baru kalian pasang kembali untuk aplikasi rawatan tersebut ya. Dan juga untuk limit kuotanya gua nggak tahu sebanyak apa, jadi ya untuk menghindari penumpukan kuota dan juga pengajuan yang banyak ya mending ngajuin di pagi hari ya.
Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online Rupiah Saku. Dan buat kalian yang mungkin udah cair di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar, ataupun yang mau sharing-sharing terkait peminjaman di aplikasi Rupiah Saku ini, bisa ketikkan saja. Mungkin kalian udah cair berapa, ataupun mungkin udah japo, ataupun mungkin udah berhasil merawat, berhasil gonik, dan lain-lain ya. Dan kalau masih bingung, bisa kalian juga ketikkan di kolom komentar. Insya Allah gue akan balas satu persatu dan support. Dan juga buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya ya. See you next my video. Bang.